Perkenalkan aku Devi. Kali ini aku mau cerita tentang pendakian pertama ke Gunung Api Purba, Langgeran. Itu tepatnya di Jogja, di Gunung Kidul. Tapi cerita ini udah lama banget ya, sekitar tahun 2013 kalau nggak salah. Nanti semoga inget detail jalan ceritanya ya. Nah, waktu itu Gunung Api Purba ini tuh masih benar-benar gunung yang baru, yang dibuka buat wisata. Gunungnya ini gak terlalu tinggi. Mungkin kalau udah hafal jalan, mendaki 1-2 jam juga udah nyampe. Nah, waktu itu kami naik gunung sekitar 6 orang. Aku bareng temen cewek 2 orang dan lainnya temen cowok. Kami iseng berencana ngecamp juga di sana. Walaupun sebenarnya Gunung Api Purba ini nggak cocok sih kayaknya buat ngecamp pada waktu itu ya. Kalau sekarang sih nggak tahu. Karena nggak ada tanah lapang gitu di atas, cuma pekarangan gitu, banyak pohon-pohon dan sesuai namanya Gunung Purba ya. Jadi sebenarnya ini tuh gunung batu gitu loh, banyak batu-batuan gitu sepanjang trek. Kami naik waktu itu kalau nggak salah sekitar sore hari, aku lupa sih tepatnya jam berapa, mungkin sekitar jam 5 sore gitu. Setelah naik beberapa menit gitu, sekitar setengah jam, kami sampai di sebuah spot buat lihat sunset. Ini bagus banget, kami nyantai di situ. Ceritanya nanti habis sunset kita naik lagi, lalu cari tempat buat camp gitu. Sekitar berapa jam kami nyantai di spot itu, gak kerasa sih tiba-tiba aja udah jam 6 sore atau jam 7 waktu itu. Kami mutusin buat naik cari tempat camp dan nemu satu tempat yang gak terlalu luas, cuma kayak karangan gitu, dikelilingin pohon dan muat buat 2 tenda. Dan ada bekas sampah pendaki gitu, dan kami yakin di situ pasti semalam buat ngecamp juga. Ya udah deh, berarti aman misal mau camp di sini gitu, pikir kami waktu itu. Lanjutlah kami nyalain kompor, sedangkan yang cowok itu bangun tenda, yang cewek masak, karena kami udah lapar banget kan waktu itu. Kami cuma bawa tenda itu kecil doang, cuma muat buat 5 orang, dan karena ada temen kami yang badannya tuh gede, jadilah tenda itu cuma buat tidur cewek-cewek dan cowok begadang di luar dan tidur di atas matras gitu, biar adil katanya. Yang namanya cewek ya jelas tidur lebih dulu gitu, jam 11 malam kami udah mapan bobo, sedangkan yang cowok itu masih ngopi-ngopi, ngobrol gitu-gitu. Aku tidur di sebelah temenku namanya Lia, dia di pojok, terus aku di dekat pintu keluar tenda gitu. Aku bisa lihat jelas teman-teman cowok lagi pada ngobrol-ngobrol. Lia ini karena orang yang gak terbiasa begadang, dia tidur duluan. Walaupun aku emang udah tiduran, tapi belum bisa tidur gitu. Tapi beberapa jam aku mulai akhirnya ya capek tidur juga. Sekitar dini hari gitu aku kebangun denger Lia berbisik. Apaan sih Dep? His, ganggu aja kamu. Lah, ini anak kenapa ya? Padahal aku gak ngapa-ngapain dia gitu. Di luar teman-teman masih pada ngobrol, beberapa ada yang udah tiduran gitu di atas matras. Sampai suatu ketika Lia itu bangunin aku sambil bilang, Dep, geser dong, aku nggak mau di pojokan katanya. Ya udah deh, waktu itu aku cuma jawab gitu doang tanpa tanya kenapa. Tiba-tiba dari arah luar tenda itu teman-teman yang tadinya ngobrol seketika diam. Dan mereka buru-buru ambil senter di dalam tenda yang ada tepat di atas kepalaku, tasnya. Mau gak mau waktu itu aku kebangun juga kan sambil tanya, mau pada kemana gitu. Salah satu temenku jawab,
bentar, kita dengar orang ngaji di atas, pengen nyamperin aja. Ya udah, waktu itu 2 temenku yang ambil center tadi itu nyamperin ke atas, ke arah suara itu. Beberapa menit pas balik aku tanya, ada apa sih? Mereka jawab, ada sekelompok pendaki itu, mereka lagi ngaji katanya. Ada salah satu temennya pamit buang air, udah berjam-jam gak balik. Terus aku tanya lagi kan, lah kok bisa sih? Terus temenku jawab, gak tahu. Jadi mereka baca surat-surat Al-Quran buat bantuin temennya kalau tersesat, biar bisa ngikutin arah suaranya katanya. Semoga gak kenapa-kenapa deh gitu katanya. Akhirnya kami berlima gak bisa tidur sampai pagi. Ada 2 temanku yang jaga tenda ketika 2 temen lain nyamperin itu tadi. Panggil aja namanya Wahyu dan Bimo. Ini dia di tenda bertiga sama aku, berempat sama Lia udah tidur. Waktu temen yang 2 tadi itu nyamperin sekelompok orang yang lagi ngaji tadi. Itu tuh mereka kelihatan murung banget, terus pengen buru-buru turun katanya. Mereka gak ngomong apa-apa, pengen turun aja bawaannya. Padahal kami masih pengen nyantai kan, jadi siangan gitu baru turun pikirku. Tapi yaudah deh, kayaknya mereka agak sakit atau capek gitu. Mungkin ngantuk juga kan, belum tidur sama sekali. Akhirnya setelah makan kita bongkar tenda, foto-foto bentar, sampai akhirnya kami turun bareng sama anak yang ngaji semalam gitu. Nah, ada salah satu temanku yang tanya, Mas, gimana temennya? Nah, terus salah satu mas-masnya yang sekelompok yang pada ngaji semalam itu, dia jawab, itu dia udah balik mas, sampai subuh baru balik, katanya lupa jalan gitu. Tapi alhamdulillah gak apa-apa gitu. Oh yaudah deh, alhamdulillah kalau gitu, kami pikir. Tapi tiba-tiba si anak yang hilang semalam ini nyeletuk, Mbak mas, berhubung ini udah sampai bawah, aku mau cerita ya. Semalam itu aku lewat di depan tenda kalian loh, tapi kalian tak panggil-panggil, gak denger dan kayak gak lihat aku. Kita kaget kan, loh mas, kita sama sekali gak lihat ada orang yang lewat loh. Tiba-tiba Lia itu juga cerita bahwa semalam kepalanya ada yang noyor-noyor gitu dari luar. Dipikirnya aku yang gangguin dia, tapi dia baru sadar bahwa yang noyor itu tuh arahnya dari luar gitu, bukan dari dalam tenda, karena dia pojokan kan, jadi di luar tenda gitu. Akhirnya dia minta gak mau tidur di pojokan. Terus temenku yang 2 ini, yang murung, yang si Wahyu sama Bimo ini, yang dari pagi udah ngebet banget harus turun, aku tanyain juga, kenapa mukanya ditekuk gitu? Akhirnya mereka cerita bahwa semalam pas 2 temenku lain tuh naik nyamperin mas-mas yang ngaji itu, mereka dilihatin sama sosok ibu-ibu pakai kebaya, pakai jarit, rambutnya diponde gitu, lagi duduk, apa ya istilahnya, kayak bersimpuh gitu, kayak sinden, di depan mereka persis. Jaraknya cuma beberapa meter, beberapa langkah gitu. Dan mukanya tuh cuma ada mata doang, mulut sama hidung gak ada, dan matanya melotot gede banget. Aduh, seketika waktu itu aku kaget, karena ternyata mereka tuh cuma nahan aja gak ketakutan biar teman-teman lain gak panik gitu. Mereka juga bilang kalau punya firasat bahwa memang kita gak boleh ngecamp di situ. Dan kita baru sadar satu hal, pantesan sampah pendaki yang sebelumnya itu tuh mie instan yang udah jadi tapi dibuang gitu. Mungkin mereka buru-buru juga. Dan ada banyak sampah air mineral
yang masih utuh itu ditinggal di situ. Ya itu akhirnya kita sampai bawah, semuanya cerita, dan cuma aku yang sama sekali nggak ngerasain, nggak dilihatin apa-apa. Alhamdulillah sih. Itu sih ceritanya. Lain kali cerita lagi ya. Maaf kalau cara penyampaiannya ada yang kurang-kurang. Sekian, terima kasih.